Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Selamat datang untuk beribadah bersama di GBI Rahmat Immanuel Permata Hijau. Kita akan segera memulai ibadah kita dan untuk itu kami undang Bapak Ibu dan Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan kita bersatu di dalam doa. Segala hormat dan puji syukur kami panjatkan hanya bagimu Bapa, Tuhan yang kami kenal kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Sungguh besar kasih setiamu Bapa. Engkau yang telah datang ke dalam dunia ini menjadi manusia untuk menyelamatkan kami dari hukuman dosa. Engkau yang telah menganugerahkan Roh-Mu yang kudus kepada setiap kami untuk menolong kami di dalam berbagai-bagai kelemahan kami. Mengingatkan kami akan firman-Mu, bahkan memampukan kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa. Ini kami anak-anak-Mu, kami datang ke hadirat-Mu pada pagi hari ini Bapa. Kami hendak bersyukur, kami hendak berterima kasih. Dan kami juga ingin bernyanyi, memuji-muji dan muliakan Engkau. Bapa, kami juga rindu Bapa untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu yang menguatkan iman kami. Kami membuka hati kami seluas-luasnya bagi kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Evangelis Rudi Hidayat. Bapa, berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu dengan urapan yang baru, sehingga melalui bibir mulutnya kami boleh mendengarkan firman-Mu dan isi hati-Mu yang hendak sampaikan bagi kami. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa bagi semua anak-anak-Mu yang mengambil bagian pelayanan dalam ibadah pada pagi hari ini. Baik worship leader, para singer, para pemain musik, teknisi, usher dan semua. Tanpa ada yang terkecuali Bapa. Sucikan kami, layakkan kami untuk melayani Engkau ya Bapa. Dan mampukan kami untuk melakukan yang terbaik. Hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi umat-Mu yang masih dalam perjalanan menuju ke tempat ini. Sertai mereka Tuhan. Agar mereka boleh tiba di tempat ini untuk beribadah bersama-sama dengan kami dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa di surga. Bapa, kami juga berdoa bagi gembala senior kami, Pendeta Paulus Supit, dimanapun yang melayani pada saat ini Tuhan, kami mohon Engkau menyertainya, Engkau memberkatinya, Engkau memberkati pelayanannya dan keluarganya juga Tuhan memberkati. Bahkan gembala lokal kami Pak Troy Pantau dan Ibu yang saat ini masih ada di IKN ya Tuhan. Kiranya Tuhan tetap menyertai, melindungi, memberkati. Dan dimanapun ia melayani pada hari ini Tuhan juga memberkati pelayanannya. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa. Kami mohon Bapa, kuat kuasa Roh Kudus-Mu memenuhi setiap kami dan memenuhi ruangan ini. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami menolak segala roh-roh dunia ini yang hendak mengganggu ibadah kami. Kami serahkan ibadah kami ini ya Bapa, dari awal pertengahan hingga pada akhirnya hanya di dalam tangan-Mu. Ini doa kami Bapa, sempurnakanlah yang kami sampaikan kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita yang percaya sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Mari bersama-sama Bapak Ibu Saudara, kita mau siapkan hati kita lebih lagi pada pagi hari ini. Kita mau alami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Pada Tuhan yang bekerja pada setiap hidup kita. Pada apa yang kita gumuli, apa yang menjadi harapan kita saudara. Mari bersama-sama kita datang di hadapan Tuhan. Pada setiap kami Tuhan Yesus, seperti rusa yang merindukan aliran sungai-Mu Tuhan. Mari bersama-sama kita menyanyikan lagu ini saudara.
segalanya, Kau segalanya, Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Mari sembah Tuhan saudara, lebih lagi alami kasih Tuhan. Dengan iman pengharapan kami Tuhan, kami datang di hadapan-Mu, kami panggil Engkau Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Haleluya, ini hati kami Tuhan, hidup kami berserah di hadapan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami rasakan kebaikan-Mu, kami rasakan kasih-Mu lebih lagi Tuhan. Ku sembah Engkau, Allah yang berkuasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidup, oh Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang berkuasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan. Tiada
Tuhan kami untuk Engkau Tuhan Yesus. Buat sebentar lebih lagi Tuhan, kami mau bersuka cita, bersorak-sorai memuliakan nama-Mu. Mari saudara bersama-sama dengan saya mau lebih lagi bersorak buat Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi shalom saudara. Hal kita mau lebih lagi nyatakan bahwa Tuhan berkuasa bagi setiap kita. Amin. Amin. Haleluya. Boleh berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Mari bersama. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Amin. Keagungannya mengatasi langit bumi, semua sujud di hadapannya. Lebih lagi bersuka. Bersama. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Amin. Semua sujud di hadapannya. Sama-sama angkat tangan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku.
Kita nyatakan Yesus ajaib, teramat ajaib bagi setiap kita. Haleluya. Yesus ajaib bersama Tuhanku ajaib. Kasih-Nya ajaib bagiku. Sekali lagi saudara. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Amin. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal. Sekali lagi saudara nyatakan Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Amin. Kasih-Nya ajaib, ajaib bagi setiap kita. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal. Bersama-sama sambil lambaikan tangan. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi baru jalan istanaku. Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi baru jalan istanaku. Yesusku ajaib bagiku. Kita mau lebih lagi nyatakan Yesus kita ajaib saudara. Boleh sambil tepuk tangan di atas kepala. Mari bersama. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus. Bersama-sama. Yesus ajaib, nyatakan Dia berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus. Oh Dia ajaib, lebih lagi. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Amin. Ada mujizat sebab Yesus. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Ada mujizat. Sekali lagi nyatakan ada mujizat. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Haleluya. Sorak-sorak lebih lagi buat Tuhan. Yes. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Mari bersama-sama kita mau siapkan hati kita saudara. Kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Bila hati kita telah disiapkan untuk menerima, bahkan menerapkannya dalam setiap hidup kita. Yesus. Lebih lagi kami datang di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kami bawa setiap kerinduan kami untuk mendengar Tuhan apa yang menjadi kebenaran-Mu, apa yang menjadi firman-Mu Tuhan. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku Yesus.
Bapak Ibu Saudara. Kami bawa Kami mau membawa hidup kami Tuhan ke dalam hadirat-Mu. Di saat ini Tuhan ketika pagi hari ini kami datang, kami bersyukur Tuhan. Apapun pergumulan kami, masalah kami, kedukaan kami, sakit penyakit kami. Tapi kami percaya bahwa Engkau hadir tengah-tengah kami ya Yesus. Karena Tuhan beracara dalam ibadah pada pagi hari ini. Kami yang datang penuh dengan kelemahan, kami datang penuh dengan sukacita. Kami mau juga tetap bersyukur Tuhan atas apapun yang terjadi dalam hidup kami. Kami membawa hidup kami Tuhan sepenuhnya, hati kami sepenuhnya kepada Engkau ya Yesus. Tuhan kiranya tutup buku hamba-Mu jadi pada sempurna. Dan biarlah hanya isi hati Tuhan boleh sampaikan dalam pagi hari ini. Dan kami boleh pulang nanti membawa sukacita rema firman Tuhan menjadi kekuatan dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu, terima kasih. Thank you WL Singer, pemusik. Saya percaya bahwa ya sudah disiapkan dengan luar biasa WL Singer, harusnya nih jemaatnya penuh sampai belakang. Amin. Kita berdoa nanti ya tetap penuh karena wah mereka menyanyikan dengan luar biasa ya. Puji Tuhan. Saya senang sekali kalau setiap kali pujian itu dinyanyikan. Jadi kadang-kadang ibadah orang berpikir hanya ngomongin khotbah, tapi harusnya dari awal. Karena dari awal itu membangun kita bagaimana kita bisa membangun hubungan kita sama Tuhan, terkoneksi. Lewat pujian, lewat penyembahan. Dan ini dipersiapkan ya Bapak Ibu. Makanya kalau gitu jangan pernah terlambat ya. Jadi kuncinya kalau nonton konser kan nggak mau terlambat supaya nggak kebagian tempat duduk. Tapi kalau di gereja ya jangan cuma datangnya ntar lah khotbahnya ntar mulai 30 menit lagi datangnya telat gitu ya. Nah Bapak Ibu sekali lagi sama saya Rudi Hidayat, shalom semuanya. Kurang keras, shalom. Ya puji Tuhan. Terima kasih di atas undangannya Pastor Paulus Supit ya yang menghubungi saya dan hari ini saya membawa sebuah tema opportunity Bapak Ibu ya. Jadi saya selalu membawakan khotbah temanya dari satu huruf. Jadi mulai dari A alarm, B-nya boarding, C-nya care, D-nya dream, E-nya envy, F-nya follow him, G-nya GPS, H-nya habit, I-nya invitation, J-nya journey gitu. Terus gitu ya sampai Z. Nah hari ini kita bicara O. Apa itu? Kesempatan opportunity. Bapak Ibu kita sama-sama punya namanya kesempatan. Ada orang yang kehilangan kesempatan ataupun mengambil kesempatan. Ya dua pilihan. Kita belum bicara plus minusnya dulu nih. Ya kadang-kadang kita kehilangan kesempatan apa yang paling sedih? Waktu apa? Ada orang yang kita kasihi meninggal. Lalu kita kehilangan kesempatan untuk bisa menyayanginya. Mungkin orang tua kita, mungkin anak kita, mungkin family kita, saudara kita. Kita keburu kehilangan seseorang, jadi kehilangan kesempatan yang harusnya kita bisa memberikan perhatian lebih. Ya. Atau apakah kita sering juga mengambil kesempatan ketika misalnya ditawarkan melayani Tuhan. Ikut dalam ya gereja ini untuk melayani Tuhan. Apapun posisinya, menjadi usher, menjadi operator, menjadi WL, singer, segalanya. Apakah kita mau mengambil kesempatan karena itu juga datangnya dari Tuhan. Ya. Jadi bicara hari ini kesempatan adalah bicara bagaimana kita mengatur, relate sama namanya waktu. Ya. Jadi kalau kita kehilangan kesempatan, ya banyak orang anak muda nih contoh. Hidupnya berfoya-foya sejak muda. Sampai begitu dia menginjak dewasa, tiba-tiba dia baru sadar, ya karena dia foya-foya begitu dewasa, dia langsung menginjak umur 40 tahun ke atas. Dia sudah kehilangan kesempatan, karena apa? Karena dia lupa waktu masa mudanya. Dia tidak menabung.
dia tidak bekerja dengan keras, ya masa lalunya begitu lewat. Jadi seringkali orang kadang-kadang menyesal kemudian karena apa? Kesempatan yang sudah ada itu tidak dipergunakan. Indonesia Gen Z milenial, ya Gen Z dulu ya bicaranya. 27% dari penduduk Indonesia, Bapak Ibu tahu 280 juta, 27%-nya itu Gen Z. Gen Z itu lahir tahun 1997 ya sampai kurang lebih 2012. Ya. Jadi orang-orang yang lahir di tahun 97 2012 itu sekarang lagi apa? Lagi posisinya 27 yaitu kurang lebih sekitar 75 juta jiwa di Indonesia. Dan Bapak Ibu tahu kemarin saya belum lama di interview salah satu YouTuber, dia tanya saya, Pak gimana mengenai Gen Z dengan yang sikapnya sekarang? Ada 3 nih. 1, Gen Z yang sifatnya malas-malesan nggak mau, pokoknya nyantai hidupnya dulu. Ya. Atau ada Gen Z yang mau kerja, tapi kalau kerjanya ya pokoknya jangan bikin saya pusing. Jangan bikin saya, ya pokoknya nggak mau saya ruwet lah, pokoknya saya mau kerja. Gitu. Kalau kerjanya ruwet, lebih baik saya nggak usah kerja. Ya makanya seringkali banyak ya di dalam sosial media gitu ya, Gen Z kalau di interview cuek banget gitu, karena dia berpikir ya sudah gitu, kalau mau terima saya kerja silakan, nggak terima ya udah gitu kan. Ada lagi yang Gen Z sifatnya apa? Mau cari duit tapi cepat kaya. Ya, makanya hati-hati Bapak Ibu, sosial media itu tidak menunjukkan yang muda-muda ya, tidak menunjukkan bahwa mereka benar-benar kaya atau mereka benar-benar makmur, mereka benar-benar ya sehat ya. Banyak artis yang begitu kesannya mewah, wow luar biasa, tapi sebenarnya ada hatinya hancur. Banyak mereka yang selalu ya flexing katanya gitu ya, lalu memunculkan semua segala macam kekayaan, punya mobil segala macam, hebat luar biasa. Tapi belum tentu itu. Dan kalaupun itu benar, hati-hati. Karena bicara soal kesempatan Bapak Ibu, bicara soal waktu. Ya, kita tahu dalam Kolose 4 ayat 5 berbicara demikian, bahwa bagaimana hiduplah dengan bijaksana bersama orang-orang luar kata Tuhan. Pergunakanlah apa? Waktu yang ada. Jadi hari ini Bapak Ibu kita nggak tahu umur kita berapa. Ya, kita sudah umur 50 tahun, 30 tahun, 35 tahun, 60 tahun. Ya, berapa sisa hidup kita, berapa kesempatan yang kita punya saat ini. Sisa hidup kita berapa lama. Nah hari ini kita mau belajar dengan masalah waktu. Tapi waktunya Tuhan itu waktunya disebut dalam bahasa Yunani kairos. Kairos adalah momen ya yang Tuhan sudah tetapkan. Kesempatan yang sudah Tuhan tetapkan buat kita. Momen waktu Tuhan yang paling sempurna buat kita itu kairos waktunya Tuhan. Ya, beda dengan waktunya kita. Jadi makanya hari ini kita bagaimana bicara soal waktu Bapak Ibu. Tapi kita mau lihat dulu sebelum kita bicara soal kesempatan. Pengkhotbah 3 ya. Ayat 1, untuk segala sesuatu, ya. Saya senang sekali bahasa Inggrisnya katakan begini, to everything there's a season. Jadi ada seasonnya, ada musimnya. Saudara, good newsnya adalah begini Bapak Ibu. Kalau segala sesuatu ada musimnya, ketika Bapak Ibu dan saya mengalami namanya masa susah, berarti ada musimnya. Kalau musimnya habis, selesai. Kalau Bapak Ibu dan saya mengalami sakit penyakit, ada musimnya. Karena setelah musim selesai juga sakit kita. Jadi good newsnya adalah, ketika Bapak Ibu dan saya sekarang mungkin merasa terpuruk, jangan berpikir itu akan terpuruk selama-lamanya. Karena ada seasonnya, waktunya Tuhan. Kalau kairosnya Tuhan sudah ada dalam hidup kita, momen itu selesai. Amin. Jadi hari ini kita mengetahui bagaimana bahwa to everything there's a season. Untuk segala sesuatu itu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ya, ada waktunya katanya. Jadi apapun tujuan kita, purpose-nya kita. Tuhan itu mengatur waktu, bukan kita yang ngatur waktu. Kita mengatur waktu secara waktunya kita. Tapi Tuhan punya momennya, kairosnya, waktunya Tuhan. Itu yang harus kita tahu. Ya, karena waktunya kita beda dengan waktunya Tuhan. Dalam keadaan kita mungkin kita ngerasa, kok Tuhan saya buruk sekali hidup saya. Saya mau usaha nggak berhasil. Saya mau kerja nggak pernah naik pangkat. Saya mau apa lagi, saya mau usaha kayak selalu gagal terus. Pendidikan saya juga sama. Saya ngerasa aduh gimana ya, mau bayar uang sekolah aja saya susah. Lalu kita merasa, aduh gimana, kenapa nih Tuhan? Padahal disitulah ada momen kairosnya, waktunya Tuhan. Karena disitulah prosesnya Tuhan buat kita. Apa? Membangun karakter Bapak Ibu dan saya. Kalau segala sesuatu mulus-mulus saja, akan berbeda pastinya hidup kita nantinya. Ya. Jadi makanya kadang-kadang kita harus tahu bahwa setiap musim itu punya satu purpose-nya Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu mengalami namanya musim lagi, kalau saya kena sakit, saya kena lagi kayak masalah, ya. Ada waktunya Tuhan nanti, Tuhan akan tentukan. Kita pasti bangkit. Amin. Karena waktunya kairos Tuhan. Ya nanti kita akan belajar lagi. Tapi Bapak Ibu kalau lihat, pernah pasti kita semua naik ini ya. Siapa yang belum pernah naik, boleh naik dulu ya, silakan. Dunia ini ya macam-macam. Ada yang sangat luar biasa ya di Jepang, di US, di mana-mana ya.
sampai kondisinya seperti ini, curam. Ya. Hidup kita ini ya nggak seperti angin air sungai tenang gitu ya. Kita mungkin kayak roller coaster. Mau naik aja susah, pelan nanjak ya. Begitu sampai di atas tiba-tiba boom turun langsung drastis jatuh. Begitu jatuh bangkit lagi, naik lagi pelan. Gelombang roller coasternya beda-beda tiap orang. Ada orang yang mungkin naiknya lama sekali sampai ke atas. Ada orang yang mungkin terlalu cepat tapi juga cepat juga dia turun. Ada orang yang mungkin cukup melandai terus menerus. Tapi bagaimana Bapak Ibu hari ini kita mau belajar bahwa kadang-kadang kita nggak memahami ini rencananya Tuhan dalam hidup Bapak Ibu dan saya. Roller coaster kita beda hidupnya kita masing-masing. Ya, tapi bagaimana kita walaupun kita nggak memahami rencana Tuhan, kadang-kadang kita nggak sadar. Tapi bukan berarti nggak ada kepastian. Ya, karena disitulah sebenarnya ada musim dan harus percaya sama waktunya Tuhan. Amin. Karena kalau kita merasa wah hidup kita bakal seperti roller coaster terus akan naik turun, enggak. Ya. Bagaimana kita harus berdoa sama Tuhan, kita tahu ada satu kepastian. Saudara, waktu saya lulus sekolah, saya ngelamar, ya, saya di STM, jadi saya di teknis. Saya ngelamar pekerjaan, Bapak Ibu tahu saya dapat pekerjaan, teknisi ya. Begitu saya mau masuk hari pertama kerja, saya kena gejala tipes. Seminggu harus istirahat, bed rest. Aduh, balik lagi ke kantor yang saya ngelamar kerja itu, dia bilang, udah gak bisa, kamu hari pertama aja udah gak masuk kerja. Bagaimana? Walaupun saya kasih surat dokter. Gak bisa dia bilang, lamarannya juga udah diisi orang lain. Oh ya udah, saya penuh dengan kesal, kecewa, sedih. Ya udah, lamar lagi tempat lain. Diterima lagi Bapak Ibu. Ya teknisi juga. Hari pertama saya kerja, hari pertama saya dipanggil sama dulu namanya manajer personalia. Nah itu kalau yang udah tua-tua tahu ya. Nah dulu bukan HRD nyebutnya ya, manajer personalia. Manggil saya. Dia bilang begini, lowongan kamu teknisi udah diambil sama teman kamu. Karena waktu itu melamar ada 2-3 orang. Nah teman kamu itu udah ngisi teknisi. Loh Bu saya kan sudah diterima di lowongan itu. Iya tapi teman kamu yang ngisi lowongan itu. Nah terus saya gimana? Kalau kamu mau, kamu jadi orang sales. Mau gak? Wah saya pikir sales tuh Bapak Ibu tahu kerjaannya. Wah door to door ya. Ketok pintu. Ya di zaman dulu zaman sales gak kayak zaman sekarang gitu ya. Ketok pintu, nyari order, nyanyi, ketemu orang. Wah saya orang teknisi, lulusan STM, kerjaannya kita apa? Cuma di belakang layar, kita mana mungkin di lapangan. Tapi Bapak Ibu itu rencananya Tuhan yang saya kadang-kadang gak habis pikir. 2 kali berarti saya gagal, lalu saya pikir saat itu, oh ya udah, saya tidak berpikir yang lain-lain, saya gak berpikir soal macam-macam, cuma saya berpikir saya mesti cari uang, karena saya mau kuliah. Saya gak punya kuliah, orang tua saya bangkrut di saat saya STM kelas 2. Jadi bagaimana saya saat itu gak memahami rencananya Tuhan apa? Kok saya gagal 2 kali? Maaf nih bukan saya menyombong diri, saya ranking 1, ranking 2. Jadi kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu top 3 lah dalam tanda petik gitu ya. Lah kok bisa begini, susah amat melamar kerja, malah diambil sama teman saya sendiri. Tapi akhirnya saya baru ngerti, kalau saya nggak jadi seorang sales, mungkin saya bukan jadi orang yang bisa bicara di depan. Setelah sekian lama akhirnya dibawa ke sebuah situasi. Karena kita nggak memahami rencana Tuhan. Tapi percayalah Bapak Ibu, ikutlah ya waktunya Tuhan. Jadi apapun itu ketika Tuhan kasih kita sesuatu dalam gelombang hidup kita, jangan pernah komplain sama Tuhan. Ya, jadi ikutlah dengan situasi saat ini. Kesempatan yang Tuhan kasih kita, ya, bukan soal bicara keberuntungan Bapak Ibu. Lagi-lagi saya cerita begini Bapak Ibu. Suatu saat saya bawa mobil saya tiba-tiba truk di depan ngerem mendadak. Saya nabrak, hancur mobil saya. Hancur, waduh, kesel pasti ya. Yang truknya kabur lagi, udah habis dia ngerem dia kabur. Sedangkan saya udah bawa ke bengkel. Bapak Ibu tahu begitu saya bawa ke bengkel, bengkelnya bilang, Pak ini susah spare partnya, butuh 3 bulan. Waduh, kok 3 bulan gimana saya gak ada mobil? Yang gimana Pak, gak bisa, Bapak harus tunggu. Ya udah, masuklah bengkel 3 bulan. Bapak Ibu tahu, lagi masuk bengkel, saya belilah mobil ya. Saya dalam tadi bukan lagi promosi, beli mobil Kijang saat itu. Saya beli mobil Kijang. Saya setelah beli mobil Kijang, saya gak tahu kalau 1 bulan kemudian, ternyata ada undian Bapak Ibu. Saya dapat mobil Fortuner. Jadi beli Kijangnya, puji nama Tuhan ya, buat tangan dari buat kemuliaan nama Tuhan. Kijangnya cuma 199 juta saat itu. Fortunernya 252 juta, saya masih ingat. Jadi saya waktu itu begitu, ini tabrakan kemarin beruntung juga berarti gitu ya. Nah Bapak Ibu itulah kadang-kadang kita tapi bukan bicara, kesempatan itu bukan keberuntungan. Kalau keberuntungan Bapak Ibu pasif, saya juga gak tahu, saya nungguin mungkin kalau Bapak Ibu mungkin seringkali ya belanja di mall, tukar kupon undian, terus
Kapan ya saya dapat? Kapan ya saya dapat? Saya dapat nggak tuh hadiah mobil ya? Saya dapat nggak tuh hadiah motor ya? Ya. Dan Bapak Ibu bukan menyombongkan diri nih. Lagi-lagi saya pernah ikut undian di mall juga. Saya dapat hadiah motor pernah, hadiah home theater pernah. Jadi selalu dapat. Tapi saya bilang itu bukan namanya kesempatan. Bukan, karena kesempatan itu bukan keberuntungan. Karena kalau keberuntungan sifatnya kita mikirin diri sendiri. Bicara kesempatan kita sudah memikirkan orang lain. Bicara keberuntungan Bapak Ibu kita kadang-kadang selalu berpikirnya apa? Aduh, kapan ya saya dapat? Kita pasti pasif. Tapi kalau kesempatan kita harus aktif. Karena kalau keberuntungan kita nggak bisa ngapa-ngapain, seolah-olah kita nungguin kayak orang lagi muter. Ini gambar saya di depan. Ya luput, aduh kapan nih bisa dapat kan $500, $5.000 dan lain-lain. Jadi kadang-kadang kita bicara kesempatan itu bukan keberuntungan. Tapi apa? Itu adalah timingnya Tuhan. Ya, jadi hari ini kalau Bapak Ibu punya kesempatan, percayalah kalau kita berjalan bersama Tuhan, itu timingnya Tuhan. Tuhan menyiapkan pintu yang kalau udah dia buka, nggak ada yang bisa tutup, betul? Tapi kalau udah Tuhan tutup, nggak ada yang bisa buka juga. Jadi ini luar biasa Tuhan kita, Tuhan Yesus kita. Jadi bagaimana sebuah kesempatan itu adalah waktunya Tuhan. Yang harus kita sama-sama tahu bahwa itu adalah waktunya Tuhan. Tapi waktu Tuhan untuk apa? Supaya kita sama-sama ya Tuhan bekerja dalam hidup kita. Tapi bukan untuk diri kita juga sendiri. Seharusnya kalau kesempatan itu dari Tuhan, pasti itu akan memuliakan Tuhan. Ya, karena kesempatan itu bukan bicara soal keberuntungan sekali lagi. Saudara lihat si Ayub ceritanya. Ini kalau saya ngomong bahasa sehari-harinya mungkin. Iblis lagi lewat kan, setan lagi lewat. Mungkin si Tuhan ngomong, Tan, lihat gak si Ayub? Itu hambaku takut sama Tuhan. Dia bilang gitu kan. Dan dia selalu menjauhkan kejahatan. Tuh lalu si iblis setannya bilang gini. Ya iyalah, orang dia dapat semuanya. Dia semua punya, kekayaan punya, ya semua keluarga dia hebat. Ya jelas saja. Tapi apa? Kesempatan Tuhan kasih untuk menguji Ayub, imannya. Dibukalah pintu pagernya itu ya, pagar lindungannya si Ayub. Nggak dibuka semua padahal ya. Kesempatan tiba-tiba buat si iblis apa? Menggoyah si Ayub. Jadi saudara kadang-kadang kalau pagernya kita dibuka oleh Tuhan, begitu iblis masuk kita punya kesempatan tapi dari iblis. Kesempatan yang apa? Yang pasti kalau dari iblis pasti sifatnya ya tidak baik. Ada seorang sales Bapak Ibu, teman saya punya usaha. Dia datang ke saya. Dia bilang begini, saya ada project dia bilang. Satu project untungnya 2 juta. Barangnya 300 unit. Jadi kalau 2 juta 600 juta dia bilang. Saya kasih Bapak aja, nanti Bapak tinggal kasih saya surat aja dia bilang. Tapi ini salesnya dari teman saya. Yang saya kenal baik, usaha. Lalu saya bilang kenapa kamu tidak kasih perusahaan? Oh nanti begini, punya alasan segala macam. Tetap saya tolak. Kesempatan enggak? Kesempatan. Dapat untung 600 juta. Kapan lagi? Enggak kerja ngapa-ngapain, tiba-tiba ini orang datang, kasih kita PO, kita cuma keluarin surat, kita cuma ketik surat, selesai. Dibayar pula dia yang urus. Tapi itu bukan kesempatan dalam Tuhan. Karena Bapak Ibu dan saya itu namanya curang. Ya, kita sudah berpikirnya apa? Wah, kita merugikan orang lain. Tadi saya bilang, kesempatan itu harus memuliakan Tuhan, bukan merugikan. Kalau kesempatan itu merugikan orang lain, itu bukan datang dari Tuhan. Artinya kita berbuat curang, kita berbuat serakah, kita buat lain-lain, kita mencuri ya. Baik lagi kepada Ayub Bapak Ibu. Jadi waktu Ayub ini dikasih kesempatan, ya iblis punya kesempatan, Tuhan juga kasih dia kesempatan untuk coba akhirnya kan. Ayub tidak berdosa katanya, tapi Ayub akhirnya menyadari juga bahwa akhirnya dia tahu siapa sih Tuhan dia. Kalau dulu dia bilang dari orang, dari temannya dia kenal Tuhan. Tapi sekarang dia bilang dia tahu siapa Tuhan sebenarnya. Ya. Saudara kedua juga bicara soal Abraham. Apa sih kesempatan Abraham ini dari seorang yang nothing. Tapi Bapak bisa bayangkan dari Ur-Kasdim sampai Kanaan itu jalannya 1740 km. Waktu Abraham dikasih kesempatan sama Tuhan menjadi bapak orang beriman. Bisa bayangkan ini divine timingnya Tuhan loh. Ya, waktunya Tuhan kasih. Tapi apa? Emang serentak tidak, nggak makan cabai pedas. Suruh jalan dulu keluar dari Ur-Kasdim. Ur-Kasdim itu kota perdagangan, kota yang hebat, kota yang luar biasa, tapi menyembah berhala. Abraham disuruh keluar, kemana? Nggak tahu, nggak dikasih GPS-nya, nggak dikasih Google Maps-nya. Ya nggak disuruh ke sana nih, ada Google Maps-nya, wah itu ada kota, enggak. Tapi luar biasa Abraham tetap keluar dari Ur-Kasdim. Karena dikasih kesempatan. Dan yang luar biasa Bapak kesempatan dia adalah yang hebat adalah waktu dia apa? Dia harus mempersembahkan Ishak. Disitulah kesempatan memproses ya bahwa Tuhan tahu Abraham memang bapak orang beriman. Dia tetap bawa itu Ishak ke atas.
Ya, kita tahu dalam ceritanya. Nah Bapak Ibu dari dua tokoh ini aja kita bisa belajar bagaimana sebuah momennya Tuhan, waktunya Tuhan. Kadang-kadang Tuhan kasih kita kesempatan. Bukan kesempatan yang tiba-tiba instan. Ada momen waktunya Tuhan. Dia harus tunggu berapa lama mempunyai anak. Bapak orang beriman 75 tahun dikasih tahu sama Tuhan. Tapi Bapak tahu 80 tahun belum punya anak. 90 tahun belum punya anak. 95 tahun, 20 tahun belum punya anak. 99 tahun juga belum punya anak. Sarahnya umur 89, beda 10 tahun. Bayangkan, 24 tahun menanti. Perjalanan itu pun disebut kurang lebih 25 tahun. 25 tahun kemudian umur 100 baru dia punya anak. Dia dikasih kesempatan menyandang sebagai bapak orang beriman. Tapi nunggunya berapa lama? 25 tahun. Dan ada lagi tokoh yang luar biasa Bapak Ibu tahu, Nuh. Ya. Kesempatan kadang-kadang juga gak masuk akal Tuhan kasih planning. Ya. Coba Bapak Ibu dan saya sama dikasih sama Tuhan. Bangunlah tuh Bahtera di atas gunung. Kesempatan yang kita berpikir gak masuk di akal Tuhan. Berapa banyak Bapak Ibu dan saya sama kalau kita dikasih kesempatan sama Tuhan. Tuhan gak mungkin lah. Tuhan gak mungkin ini. Gak masuk akal Tuhan. Gak bakal bisa. Kita sudah defense dulu. Tapi Nuh dia bangun itu Bahtera. Dia cemooh orang-orang. Ditertawakan orang-orang. Ngapain bangun perahu di atas gunung. Tapi apa yang terjadi? 100 tahun sampai 120 tahun kemudian datanglah itu Bahtera. Habislah semua. Ya. Jadi Tuhan dalam cerita bicara soal Nuh juga. Dia menunggu selama. Sebagai janji Tuhan, Tuhan bilang akan datang nanti ini air bah. Dia nggak tahu kapan, tapi pokoknya dia bangunnya itu Bahtera. Sama Bapak Ibu dan saya. Kita nggak tahu kapan kesempatan momennya, divine timingnya Tuhan. Ya, kapan itu momennya? Kita nggak tahu. Tapi kita harus menunggu dengan apa? Dengan taat, dengan iman. Mereka orang-orang yang Ayub tadi, orang yang takut ya, takut dengan Tuhan. Ya, Abraham, bapak orang beriman ya. Dan Nuh ditemukan oleh Tuhan bilang bahwa atas dasar kasih karunia Tuhan mengasihi Nuh ya, karena dia seorang yang benar tidak bercela. Tapi kadang-kadang kesempatan kayak gini nih Bapak Ibu, ya. Ingat cerita soal perahu. Murid-muridnya udah ke sana. Hari subuh sudah nggak dapat ikan. Baliklah mereka, ya. Ketemu Yesus. Yesus bilang, "Ayo kita ke sana lagi tempat lebih dalam." Bayangkan Bapak Ibu, capek loh udah kesana udah gak ada ikan, udah nungguin berjam-jam gak ada ikan. Begitu balik Tuhan bilang balik lagi, balik dia. Sebarkan sebelah ke kanan, sampai akhirnya penuh dengan ikan, berlebih malah. Sampai manggil teman-temannya untuk bisa bawa ikannya. Kita kan sama Bapak Ibu, aduh capek Tuhan, udah selesai. Saya udah habis lah. Udah gak ada lagi kesempatan. Kita ngerasa udah ending. Kita ngerasa kosong, saya udah gak bisa apa-apa, saya gak pernah naik pangkat, saya gak pernah usaha saya berhasil. Saya buka dagang selalu sepi. Selalu kita komplain, sakit saya gak pernah sembuh-sembuh Tuhan. Tapi kalau Tuhan suruh ada kesempatan Bapak Ibu. Ya, mereka bilang, karena Engkau yang suruh Tuhan, maka aku tebarkan jala juga. Jadi bicara kesempatan Bapak Ibu, ya, momennya Tuhan, segala sesuatu tuh indah pada waktunya. Ia akan membuat segala sesuatu pada waktunya. Jadi seperti tadi saya cerita, saya mana tahu kalau saya jadi orang saya akan seperti apa. Tapi begitu beberapa tahun kemudian baru saya menyadari, oh ini loh yang Tuhan mau. Saya percaya Bapak Ibu dan saya akan sama. Kita akan punya satu momen indah pada waktunya. Kalau belum indah, tunggu prosesnya. Tepuk tangan bagi nama Tuhan. Tuhan akan membuat indah pada waktunya, pasti. Ya, Habakuk 2 ayat 3. Selalu bicara soal bagaimana tunggu janji Tuhan. Walaupun lama sekali, tapi pasti terjadi katanya dalam cerita Habakuk 2 ayat 3. Jadi sama Bapak Ibu, tunggu waktunya Tuhan. Ya. Nah saudara, kedua ya. Kesempatan itu bukan soal bicara ya, selalu nyaman. Ya. Tapi bagaimana ada maksudnya Tuhan. Belajar dari mana? Belajar juga dari seorang Ruth. Ya. Saudara tahu Ruth ini ceritanya. Ruth ini jadi punya... Oke, saya cari dulu. Jadi ada Elimelek sama Naomi, ya, suami istri. Punya anak namanya Mahlon Kilon. Jadi kalau Bapak baca ceritanya ya. Ini mereka orang-orang yang orang Yehuda Israel. Mereka nggak bisa menikah dengan, sebenarnya harusnya mereka nih bermusuhan dengan orang Moab. Ya. Jadi orang Moab itu selalu pokoknya nggak disukai. Ya. Tapi suatu saat nih Ruth ini dan Orpa itu menantunya. Menikah dengan Mahlon dan Kilon anaknya. Anaknya dari Elimelek dan Naomi. Cerita singkat nih Bapak Ibu. Naomi akhirnya suaminya meninggal. Anak-anaknya juga meninggal yang cowok. Sehingga tinggal Naomi ya dengan Ruth dan Orpa.
Dan mereka lagi tinggal di Moab. Karena apa? Karena Israel lagi kelaparan. Jadi mereka pindah ke Moab. Moabnya lagi oke. Nah waktu di Moab mereka, ya Naomi, Ruth, dan Orpa. Naomi bilang, udahlah saya udah gak punya siapa-siapa. Saya udah gak punya apa-apa. Dan Israel sudah oke sekarang, saya mau balik ke Israel. Lalu dia minta sama Ruth sama Orpa, sudah kalian tetap di Moab, kalian menikah lagi lah gitu ya. Dalam kurang lebih ceritanya. Akhirnya Orpa dengan berat hati dia tinggalin Naomi. Tapi Ruth tetap bilang, kemanapun kau pergi, aku tetap ikut. Jadi Ruth tahu Naomi nggak punya apa-apa, nggak punya siapa-siapa. Balik ke Israel juga nggak punya kerjaan dalam tanda petik. Tapi dia balik. Saudara kalau kita punya teman, kalau lagi seneng, kita kayak semut dikerumutin ya. Kayak gula disemutin kan. Betul nggak? Lagi kaya, lagi punya posisi, temen banyak. Coba lagi nggak punya duit. Kabur semua teman kita. Ya, itu bicara kesetiaan. Ruth, dia tahu Naomi nggak punya apa, dia balik Bapak Ibu. Tapi tahu nggak bagaimana cerita ini? Dia bangsa dari Moab. Lalu waktu dia balik sama Naomi ke Israel, Ruth juga menunjukkan kepada Naomi bagaimana dia orang yang bekerja keras. Dia ngambil jelai-jelai dalam ceritanya. Sampai akhirnya ada seorang pengusaha namanya Boas. Boas yang lihat, wih ini orang rajin banget. Di dalam cerita Alkitab ditulis, Ruth kerja nggak pernah berhenti katanya. Mengambil jelai-jelai. Ya, lalu dia nggak pernah berhenti. Lalu si pengusaha lihat, wah akhirnya apa? Jadi istrinya Boas. Jadi luar biasa nih Bapak Ibu ceritanya bagaimana sebuah kesempatan. Nggak nyaman buat Ruth. Ya, ditinggal suaminya, nggak punya apa-apa, ikut mertuanya nggak punya apa-apa juga. Tapi dibentuk sama Tuhan, ada purpose-nya Tuhan. Kenapa? Sekarang Ruth ini jadi apa? Jadi nenek moyangnya. Cerita bagaimana Daud dan semua turunannya sampai kita saat ini. Betul? Jadi orang-orang yang luar biasa. Padahal Moab dulu dimusuhi bangsa Israel. Tapi bagaimana saudara kenyamanan dalam hidup kita. Bukan berarti itu kesempatan yang baik. Belum tentu. Ya. Tapi juga banyak cerita tentang Yusuf kita tahu ya. Yusuf itu juga sama. Ya, dibuang, difitnah, diadu, dipenjara, dihianati temennya yang sudah dia kasih tahu tentang mimpinya. Ya, tapi Tuhan punya purpose-nya sama Yusuf. Dikasih kesempatannya nggak nyaman. Tapi purpose-nya apa? Yusufnya jadi apa? Jadi penguasa. Malah semua saudara-saudaranya yang tadinya membuang dia, akhirnya sekarang mereka bergantung hidupnya sama dia. Saudara, ada cerita seorang, ya bukan orang Kristen, tapi Honda ini bicara. Bapak tahu kita motor Honda ya, mobil Honda. Bagaimana dia bilang gini ya, sukses itu 1% dari kerja kita. Yang orang nggak lihat adalah 99% kesalahan kita. Lalu dia bikin piston ya, jadi kayak buat mobil gitu ya, piston. Kalau yang cowok mungkin ngerti. Dia jual ke Toyota. Saat itu belum ada merek Honda. Soichiro Honda namanya. Toyota oke, mau beli. Tapi terjadi perang dunia, akhirnya Toyota ngebatalin. Jadi hancurlah dia. Dengan segala macam kalau Bapak Ibu bicara tentang cerita Honda nih. Buat kita para pengusaha, buat kita semua yang bekerja. Ya, cerita tentang historinya dia sangat luar biasa. Hancur, sakit, udah gak punya uang dan segala macam, ditolak. Sampai ditolak Toyota, sampai Toyota menolak dia. Tapi dari situlah one day, ketika dia udah jual mobilnya segala macam. Dia punya sepeda, sepedanya dipasangin apa? Dipasangin motor-motoran sama dia. Supaya sepedanya bergerak gak usah di kayu. Akhirnya terciptalah namanya sepeda motor Honda. Yang orang gak lihat apa? Susahnya, betul. Orang kalau Bapak Ibu dan saya sama. Ih hebat ya, nggak tahu susahnya tuh kayak apa tahu gunung-gunung masalahnya di bawah tadi ya, di belakang kita sana. Jadi ini kalau kita punya kesempatan, ada purpose-nya Tuhan saya percaya. Ada 4 musim Bapak Ibu kita dalam cerita. Ya, kita tahu di Indonesia cuma 2 musim. Hujan, panas, itu pun gak jelas kapan hujan, kapan panas ya sekarang. Ya, karena global warming ya udah geser. Tapi bagaimana kalau di Eropa? Tapi kita bicara Bapak Ibu 4 musim kehidupan kita. Kadang-kadang di musim spring, ya. Disitulah mungkin orang mulai dia menanam lagi, dia mulai lagi segala macam. Ya, sampai di musim panas akhirnya berbuah, pohonnya tumbuh segala macam. Tapi setelah itu apa? Gugur. Setelah itu apalagi musim dingin. Tapi setiap musim kata Tuhan, season tadi dalam pengkhotbah bicara. Bahwa itu ada maksudnya Tuhan. Kita kadang-kadang mungkin masuk dalam musim gugur hidup kita. Kita mungkin dalam masuk musim dingin. Tapi mungkin juga kita dalam musim summer, musim panas. Tapi apapun itu Bapak Ibu, 4 musim, percayalah dalam kontrolnya Tuhan. Hidup Bapak Ibu dan saya, amin. Yang ketiga ya, terakhir. Saya gak panjang-panjang Bapak Ibu ya. Jadi, ketiga, kesempatan itu Tuhan berikan, ini yang paling penting. Saudara hari ini saya suka, banyak gereja kalau nyanyi pujian ya, lagu-lagu yang dipakai.
Saya suka sering gak pernah dengar kata Yesus. Tapi hari ini tadi saya lihat 3-4 lagu, kata Yesus terus kan lagu keluar ya. Itu luar biasa loh Bapak Ibu. Itu luar biasa. Hari ini Bapak Ibu ya, prihatin saya lihatnya. Ya, banyak kita semua ngomongin tapi gak pernah ngomongin lagi Yesus lagi. Hari ini saya mau bicara opportunity, kesempatan. Itu dari Tuhan yang kasih. Ya karena apa? Karena kita yang berjalan dengan iman bukan dalam ketakutan. Saya mau cerita Bapak Ibu tentang Lazarus nih. Sudah tahu Lazarus ya, dalam cerita. One of the stand up comedian, dia ngomongin Lazarus saya lupa di mana, negara mana. Ini supaya Bapak Ibu refresh saja ya. Jadi Lazarus kan mati hari pertama. Lalu dia ceritanya, dia ke Firdaus lah sudah. Dia ketemu lah sama Abraham, sama Musa, sama segala macam gitu ya. Mungkin dia ngobrol-ngobrol, wah dia lihat, wih enak ya Firdaus ya. Wah tamannya hijau, wah airnya wah sejuk sekali. Wah dia ketemu dia suka cita sekali. Hari kedua juga dia masih bersuka cita. Hari ketiga juga dia masih bersuka cita. Dia ada di Firdaus. Hari keempat Yesus datang. Ya, Yesus mau bangkitkan dia. Tiba-tiba malaikat datang ke Firdaus. Lazarus, pulang, balik ke bumi. Enak kan tuh Bapak Ibu? Kita udah jelas-jelas ada di Firdaus surga. Mau gak balik lagi? Nggak mau pastinya. Lazarus mungkin, si stand up comedian ngomong begitu. Mungkin dia juga, aduh gimana nih gue udah di sini, ngapain dipanggil lagi. Tapi dalam cerita ini Bapak bicara Lazarus dibangkitkan. Kenapa di hari keempat? Ya, karena dalam sejarahnya tradisi Yahudi, kalau hari pertama meninggal, belum tentu meninggal lah, katanya bisa aja pingsan. Hari kedua bisa juga, hari ketiga juga. Makanya Tuhan buktikan. Kalau hari keempat mayatnya udah busuk. Makanya Tuhan datang, Tuhan bangkitkan. Sudah kesempatan yang Tuhan kasih buat Lazarus, cerita ini apa? Supaya iman para muridnya bangkit. Supaya orang percaya. Karena apa? Cerita ini sebentar lagi Yesus akan bangkit. Makanya Yesus buktikan. Dia membangkitkan Lazarus di hari keempat. Sudah sama Hizkia. Hizkia dikasih tahu sama Yesaya. Hizkia kamu akan mati. Udah pamit sama keluargamu. Ya dalam cerita kalau Bapak Ibu baca. Pamit sama keluargamu. Hizkia nangis. Kenapa? Pertama Bapak Ibu dalam cerita walaupun gak ceritakan tapi dia belum punya anak. Ya, jadi dia masih mau melayani Tuhan, masih mau memberikan karena dia tahu silsilah dia akan nanti turunannya adalah Raja Raut. Jadi waktu Hizkia minta sama Tuhan, minta diperpanjang umur 15 tahun. Padahal jelas-jelas apa? Nabi Yesaya bilang, udah kamu selesai, pulang. Ya, saya kalau udah malaikat Tuhan manggil saya, pasti saya balik sampai di sana sekarang. Udah Firdaus, mendingan saya ikut. Ngapain saya diperpanjang lagi, saya takutnya malah berdosa lagi nanti 15 tahun lagi ya. Mungkin kalau pikiran kita gitu, tapi pikiran Hizkia enggak gitu. Karena dia tahu apa? Ada purpose-nya Tuhan, ada kesempatan yang Tuhan bisa kasih buat dia. Dan dia mau berjalan purpose-nya Tuhan dalam iman. Makanya apa? Dia minta perpanjang, diperpanjanglah dia 15 tahun Bapak Ibu. Ya, seringkali kesempatan itu kita, ya Tuhan kasih kita apa? Karena Bapak Ibu dan saya punya iman. Jadi waktu kita ya beriman sama Tuhan, Tuhan kasih kita kesempatan. Kadang-kadang apa Bapak Ibu? Lihat pintu misalnya ya, pintu besar. Ya, ada gemboknya. Tapi bisa dibuka oleh apa? Kunci kan? Kunci yang kecil ini bisa membuka pintu yang besar. Kadang-kadang kita nggak sadar, lihat di depan mata kita, aduh Tuhan, nggak mungkin ini Tuhan. Masalah saya udah besar banget. Padahal Tuhan bilang, ini kuncinya loh. Ini imanmu itu lewat ini loh. Ini kuncinya nih, ini kunci imannya. Buat kamu apa? Membuka terobosan yang ada di depan sana. Amin. Itu yang dibalik pintu. Jadi hari ini Bapak Ibu kalau kita ingatlah sebagai ilustrasi kunci dan pintu. Waktu Bapak Ibu punya masalah, di balik pintu itu ada banyak masalah. Tapi ada kunci imannya Tuhan kita kasih. Amin. Disitulah kita boleh beriman. Nah saudara, bagian-bagian terakhir. Ya. Ada sebuah KKR. KKR besar sekali. Ya. Terus tiba-tiba ada 2 anak kecil. Ya kalau anak-anak kan maunya duduk ya, pasti remaja-remaja maunya duduk berdua kan, maunya bareng kan. Nggak mungkin lah, satu di sini, satu di sana gitu ya. Namanya teman maunya barengan. Anak ini 2 juga sama. Tapi dia lihat di KKR, wah ada penuh orang. Nggak ada kursi yang 2, adanya satu di sana, satu di sana. Jadi 2 anak ini jalan Bapak Ibu. Dia jalanlah keluar. Seorang usher, lihat. Ushernya lihat nih. Dipanggil 2 anak itu. Kalian sini. Ayo dicariin tempat. Dapatlah tempat duduk kursi berdua. Mereka ikut KKR. Dan hari itu mereka terima Tuhan Yesus. Hari itu siapa? Billy Graham dan Grady Wilson. Mereka 2 orang, yang 2 anak kecil tadi. Yang kalau mungkin mereka gak dapat tempat duduk, mereka udah ngilang kemana-mana.
Dan seorang usher, Tuhan kasih kesempatan. Usher loh. Jadi kalau usher di depan, jangan dianggap remeh. Kalau kita ada orang-orang duduk di sini, kita nggak tahu. Siapa tahu one day suatu saat Bapak Ibu dan di siang tempat ini jadi pendeta besar. Karena Tuhan yang sudah apa? Tuhan yang kasih kesempatan. Saudara Billy Graham dan Grady Wilson saat itu, dua anak kecil yang lihat, rame ada KKR. Mereka mau ikut. Tapi mereka mana tahu bahwa kemudian hari mereka menjadi hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Jadi hari ini Bapak Ibu, kalau kita punya kesempatan melayani, jangan lihat, wah saya nggak di panggung depan ya. Enggak lah. Wah saya kok posisinya melayani begitu ya, kelas bawah. Saya kok cuma ngurusin beresin kursi ya. Saya cuma ngurusin bunga-bunga ini ya. Kok saya cuma ngurusin lampu ya. Jangan anggap sepele, itu kesempatannya Tuhan loh buat kita melayani. Amin. Ingatlah seorang usher. Dia sudah menjadikan dua anak tadi. Seorang Billy Graham dan Grady Wilson. Saudara, hari ini saya bicara soal kesempatan. Tuhan itu dalam Alkitab jelas sekali bicara bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada satu nama pun. Siapa? Nama Yesus. Kita bisa masuk. Itulah pintu kesempatan yang Tuhan buka buat kita Bapak Ibu. Hari ini Tuhan buka pintu kesempatan buat kita. Mungkin kita bilang saya udah ikut Tuhan, kalau saya udah percaya sama Tuhan Yesus. Yes, pegang itu tetap terus menerus. Jangan pernah berubah karena posisi Anda. Jangan pernah berubah karena usahanya kita. Jangan pernah berubah karena kesulitan kita. Sampai kita keluar dari pintu itu. Karena pintu itu pintu kesempatan yang Tuhan kasih buat kita Bapak Ibu. Ya, pintu itu seperti penjahat disalib. WL sama Singer boleh bisa maju ke depan. Penjahat yang disalib di depan, kiri dan kanan. Yang satu apa? Mencemooh. Kalau engkau Tuhan bebaslah diikat dirimu. Tapi yang satu apa? Dia tahu ada pintu kesempatannya saat itu. Saudara hidup dia, saya nggak tahu umur dia berapa. Saya nggak pernah melihat detailnya lagi ya. Nggak tahu saya apakah dalam sejarah ditulis. Anggaplah umur dia 60 tahun. Anggaplah umurnya 59 tahun. 11 bulan, 29 hari. Dia hidupnya berdosa sampai disalib. Tapi hitungan dalam detik, dia membuka pintu kesempatan dari Tuhan. Tuhan, ingatlah Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Tuhan bilang apa? Hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Saudara, pintu kesempatan. Ingat waktu kita mungkin lagi sulit, susah, berduka, sedih, masalah banyak, gak pernah ada habisnya. Ingatlah, Yesus itu pintu kesempatan buat Bapak, Ibu dan saya. Yang dia ada di luar ngetok pintu. Ayo buka pintu, buka pintu, buka pintu. Dan waktu kita udah masuk dalam pintunya Tuhan, jangan pernah keluar lagi dari itu. Karena itu kesempatan yang Tuhan berikan buat kita. Haleluya. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita bangkit diri Bapak Ibu semuanya. God bless you. Setelah kita naikkan satu pujian, hidup ini adalah kesempatan ya. Tahu ya, saya udah titip lagu, apakah sudah disiapkan? Hidup ini adalah kesempatan ya. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Sekali katakan hidup ini. Hidup ini adalah
tundukkan kepala Bapak. Tuhan, kami mau mengambil kesempatan membuka pintu hati kami untuk Tuhan Yesus. Kami mau keselamatan itu ada dalam hidup kami ya Tuhan. Karena kami tahu keselamatan adalah kasih anugerah Tuhan yang luar biasa. Yang Tuhan mau di kayu salib, mati, dikuburkan dan bangkit untuk kami semuanya. Ajar kami Tuhan tetap terus, biarlah pintu hati Tuhan kami buka untuk-Mu Tuhan. Ajar kami tetap setia Tuhan dalam Tuhan Yesus. Dan Tuhan saat ini kami mau belajar kesempatan yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Menjadi satu kesempatan momennya Tuhan, kami mau percaya adalah waktunya Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat setiap kami yang mungkin punya banyak masalah yang gak pernah selesai. Mungkin seperti roller coaster hidupnya kami Tuhan. Tapi kami mau hari ini tetap berdoa, percaya sama Tuhan. Bahwa kesempatan, ada seasonnya Tuhan, ada kairosnya Tuhan. Sehingga persoalan kami selesai, sakit penyakit kami beres. Dan kami tahu Tuhan, berkat Tuhan akan mengalir dalam hidupnya kami. Dan kami tahu Tuhan, kesempatan ini juga untuk memuliakan nama Tuhan. Menjadi purpose-nya Tuhan dalam hidup kami. Bentuk kami Tuhan seperti tanah liat. Bentuk kami Tuhan supaya kami menjadi berguna bagi orang lain. Berguna bagi sesama kami. Tapi kami juga memuliakan nama Tuhan. Dan Tuhan kiranya apapun dalam hidup kami, hamba berdoa kiranya kami semuanya tetap setia dalam Tuhan hingga akhir hayat kami. Dan kami mau Tuhan mendedikasikan hidup kami, kesempatan melayani Tuhan dalam apapun juga, dalam bentuk apapun juga itu pelayanan. Dimanapun kami ditempatkan, di gereja ini maupun di luar sana, kami mau percaya Tuhan bahwa ada kesempatan dan kami mau ikut melayani Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, terpujilah Engkau Bapa, haleluya, haleluya. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah segala kenyataan. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Beri kemuliaan buat Tuhan saudara. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara.